Alright guys, selamat pagi. Kemarin ada salah satu teman kita yang komentar di channel ini bahwa dia butuh sekali suggestion buat bikin footage dari rumah. Karena ceritanya dia lagi isolasi mandiri karena dia positif COVID. Jadi saya sih sungguh appreciate ya, saya sungguh terharu dan saya bangga sekali ketika ada orang yang mau berkarya tanpa ada alasan gitu. Salut sekali lagi. Karena itu izinin saya hari ini sharing lagi untuk tentang pembuatan footage ini dari rumah. Saya tinggal di sini, jadi saya mengasumsikan bahwa saya nggak bisa pergi kemana-mana dan semoga ilmu hari ini bermanfaat. Buat Mas, dimanapun Anda berada, tetap semangat, pulihin badannya, makan yang banyak, yang bergizi, olahraga tipis-tipis lah, berjemur. Kita doain semua kondisi badannya segera pulih, COVID-nya segera negatif dan segera bisa beraktivitas normal. Stay tune di video ini, kita akan sharing bareng-bareng. Yo guys, back to business. Bentar, ini kena daun. Saya pindah sini. Wish. Oke, hari ini saya akan sharing lagi tentang bagaimana cara membuat footage dari rumah pribadi. Teman-teman nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Kita berkarya dari rumah. Menariknya Shutterstock itu adalah karena kita berbisnis di global market, jadi kita bisa stay at home and then get a lot of money from home. Saya yakin itu. Di wedding fotografi saya udah buktiin, saya stay di rumah ini, saya terima 100 inquiry setahun hanya untuk satu destinasi, pada waktu itu ke Maldives. Jadi mesti positive thinking bahwa kita bisa berkarya dari rumah, dan salut untuk siapapun teman-teman yang mau berkarya dari rumah tanpa alasan apapun, tanpa alasan gadget, alat, dan lain sebagainya. Top. Itu yang benar begitu. Nah, back to business ya. Hari ini saya pakai kamera sederhana. Ini adalah kamera EOS M dengan lensa fix 30 mili. Ini lensanya lensa Fujian namanya, atau lensa CCTV gitu. Kelihatan? Nah, lensanya cilik. Saya hari ini juga akan bermain-main dengan menggunakan satu konverter. Ntar saya kantongin konverternya. Konverternya ini konverternya kecil juga. Nah, cuman problemnya adalah kemarin tuh ring konverternya tuh kayak jebol gitu. Jadi saya mau nggak mau kayaknya mesti beli lagi. Nggak tahu di mana cara belinya, tapi mestinya ya di online platform pasti banyak ya, Tokopedia, Bukalapak mestinya banyak. Saya akan bikin footage dulu tanpa konverter makro ini, jadi menggunakan lensa 35 mili fix. Saya punya pohon bunga telang di sini. Jadi bunga telang itu sebenarnya satu rumpun kayak semacam teh gitu, cuman dia sepertinya diciptakan sama Tuhan Yang Maha Kuasa untuk diambil warnanya. Jadi kita akan coba. Sebelum itu saya mau ambil tripod dulu kali ya, biar lebih steady. Oke. Jadi saat ini saya harus pakai professional tripod ya, karena kalau biasanya cuma saya taruh di lantai gitu. Nah, ini akan terlalu beresiko ketika saya bikin footage, saya taruh di rumput karena takutnya angle-nya nggak pas, jadi saya harus pakai tripod ya. Nah, sekarang saya pakai lensa manual, artinya manual itu autofokusnya bisa dimatiin biar si footage ini bisa fokus dan kekunci di satu sudut pandang gitu. Nah, sekarang nih lensa fix ini murah nih, harganya cuman nggak nyampe 500.000 ya. Ini 35 mili fix, bisa sampai 1,6 f-nya. Jadi kalau nanti teman-teman saya tunjukin pasti feeling wow gitu, karena bisa blur banget belakangnya, dan blurnya apalagi kalau konverter makronya udah kepasang tuh, wah blur parah tuh. Nah, ini saya hanya membatasi di f2 atau diafragma 2 karena mata saya silinder, takutnya saya ngelihatnya nggak presisi di sini. Nah, ISO-nya 100 karena sekarang nih jam berapa ya? Ini mungkin sekitar hampir jam 11-an gitu, jadi matahari terik banget. Saya ISO-nya 100,
speednya nih nggak main-main nih, sampai saya speednya di 2000, 1/2000. Jadi sangat tinggi gitu. Nah, sebentar, nah ini repotnya karena oke. Belakangnya blur banget, foreground dari daun ini juga masih dapat. Menariknya tuh kalau footage, kalau teman-teman bikin harus ada motion. Jadi baik itu teman-teman tiup begini atau kena angin beneran. Jadi sekarang kita akan coba ya. ISO 100, exposure 1/2500 dengan diafragma sestel di 2,0. Bismillah nih. Oke. Nah, sambil saya jelasin bahwa footage itu adalah video tanpa suara. Jadi audionya harus diulangin. Ini kan bagusnya sih kalau footage, jadi saya sambil kerja begini, saya ngomong ngecepres begini nggak masalah, karena nanti audio memang harus dimatikan, karena footage itu memang prinsipnya nggak boleh pada suara. Nah, minimal kalau mau bikin footage adalah 5 detik. Video saya yang 5 detik udah approve, kebetulan yang laku di 8 detik. Nah, ini lagi ketiup angin nih, ini kayak gini bagus nih. Ini well done banget nih kayak begini nih. Udah? Nah, udah selesai. Kemudian jangan sampai apa ya? Jangan dilewatkan bahwa yang namanya footage itu juga bisa kita ngambil benar-benar full blur. Waktu itu saya di Cendela, di coffee shop saya tuh ada satu daun gitu yang memang saya ambil blur. Ini kan saya ambil fokus di satu titik, yang lainnya blur kan. Nah, ini sekarang saya blurin semuanya. Blur abis. Nah, tujuannya adalah kalau blur abis begini buat kayak semacam, kalau di website tuh apa sih namanya, parallax ya. Jadi parallax tuh backgroundnya adalah blur, terus kemudian dia punya teks misalnya welcome to Indonesia, welcome to misalnya Thailand segala macam. Nah, itu kayak gitu tuh bisa. Nah, ini kalau kayak begini dibikin blur semuanya, benar-benar blur. Jadi jangan sampai ada yang fokus. Oke, kita tes. Kita coba. Nah, ini belum ada angin, saya tiup aja. Pokoknya gimana caranya si objek yang kita ambil ini benar-benar bergerak, karena bergerak itu kayak ada motion effect, jadi itu bagus gitu. Nah, ini nanti saya ilangin audionya di Adobe Premiere, kemudian ya paling saya atur dikit, adjust bagian kontras, kemudian highlight, exposure, itu deh. Jadi make sure semua yang ada di sini sangat natural. Saya bikin lagi. Oke, kayak di sebelah sana ada bunga Kamboja saya yang lagi mekar. Kita pindah ke sebelah sana. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.